Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengujian hipotesis dua nilai rata-rata ragam tidak diketahui, termasuk dalam ragam tidak sama dengan pendekatan uji T. Saya Alvin Arina Maulida dan rekan saya. Yang pertama yaitu nanti cover, kedua contoh kasus pengujian hipotesis, yang ketiga contoh kasus 2, contoh kasus pengujian hipotesis yang dibuat secara individu, dan kesimpulan. Pendahuluan. Hipotesis berasal dari kata Yunani, yaitu hipo dan tesis. Hipo yang memiliki arti lemah, kurang di bawah, sedangkan tesis yang berarti teori, proposis, atau pernyataan yang disajikan dalam bukti. Penyajian hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah keberadaannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah keberadaannya. Pengujian hipotesis harus diuji secara kuantitatif. Pengujian ini akan mendapatkan suatu prosedur yang menghasilkan suatu keputusan dan apakah sampel yang akan diobservasi berada secara signifikan dengan hasil yang next. Contoh kasus 2. Kasus yang dibuat sendiri ini slide. Contoh kasus 2 yaitu kasus yang dibuat sendiri dengan soal data di bawah ini menunjukkan masa pengerjaan proyek pembangunan gedung A dalam hari di mana dilakukan oleh 2 tim yaitu tim A dan tim B. Berikut data pengerjaan proyek pembangunan gedung A di mana tim A yaitu 221 hari, 273 hari, 267 hari, 221 hari, 256 hari. Sedangkan tim B yaitu 30 hari, 36 hari, 33 hari, 45 hari, 40 hari, 36 hari, 39 hari. Lanjut. Untuk menyelesaikan kasus uji T ragam tidak diketahui dalam ragam yang tidak sama, maka perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mencari rata-rata ragam dan banyaknya data dari tim A dan tim B sesuai tabel di atas tadi. Berikut perhitungannya. X1 sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Ini untuk mencari rata-rata dari tim A, yaitu sama dengan 1238 per 5 sama dengan 247,6 sama dengan 248. N1 yaitu banyaknya data dari tim A sesuai tabel tadi, yaitu sebanyak 5 kelompok. Untuk mencari ragam dari tim A yaitu S1 kuadrat sama dengan jumlah data ya
per satu-satu, itu dikuadratkan, dikurangi jumlah data. Setelah itu jumlah data tersebut dikuadratkan dibagi banyaknya data per banyaknya min 1. Ketemu, saya tampilkan. Lanjut. Untuk mencari rata-rata X2, rata-rata dari tim B, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data, sama dengan 259 per 7, sama dengan 37. Yaitu N2. N2 itu banyaknya data dari tim B, sebanyak 7 kelompok. Terus untuk mencari ragam dari tim B, yaitu S2 kuadrat. Terus ini yaitu ketemu hasil 24. Lanjut. Yang pertama untuk langkah-langkah hipotesis, yaitu hipotesis dalam uji T, ragam tidak diketahui dalam ragam yang sama, H0 dibagi M mu 1 sama dengan mu 2 versus H1 dibagi mu 1 tidak sama dengan mu 2. Yang kedua, menentukan termasuk dalam ragam sama atau tidak sama dengan cara uji F. F sama dengan S besar kuadrat atau S kecil kuadrat dari hasil ragam tadi. Kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F tabel. Lebih besar atau lebih kecil, berikut perhitungannya, yaitu F sama dengan S besar tadi sejumlah 627, 4 sama dengan 26,125. Lanjut. Maka F 4,60,05 kita pakai tingkat signifikan, tingkat kepercayaannya itu 5% alfa, nilai alfa. Sama dengan 4,533677 sama dengan 4,53 diperoleh hasil tersebut dengan melihat tabel F. Tabel F di mana memakai tingkat kepercayaan 5%, yaitu 0,05. Berikut tabelnya yang sudah dilampirkan dalam slide. Keputusan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 26,125 lebih besar daripada 4,53, maka H0 ditolak, yang berarti ragam tidak sama. Lanjut. Yang keempat yaitu menentukan alfa. Alfa yang digunakan tadi yaitu 5% tingkat kepercayaannya. Yaitu kemudian yang kelima, hipotesis alternatif dua arah, two-sided, dengan derajat bebas dB. Pakai rumus dB yaitu ketemu 4,22. Lanjut. Maka diperoleh T tab yaitu T 0,025 yaitu alfa. Alfa tadi kan 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dibagi 4 hasil yang tadi sama dengan 5,597568, kita bulatkan menjadi 5,6. Diperoleh hasil tersebut dengan melihat tabel titik kritis distribusi T sebagai berikut, yaitu yang sudah ditampilkan dalam slide, itu tabel titik kritis T, yaitu diperoleh T hitung kurang dari min 5,6 dan T hitung lebih besar dari 5,6. Lanjut. Setelah itu kita buat gambar distribusi normal ya, yaitu daerah kritis, daerah penolakan H0 yang sudah ditampilkan di slide seperti itu gambarnya, yaitu di mana daerah yang diarsir sama dengan daerah penolakan H. Sedangkan daerah yang tidak diarsir itu sama dengan daerah penerimaan H. Lanjut. Yang ketujuh yaitu statistik uji. Berikut perhitungannya, yaitu kita mencari T hitung.
yaitu rumusnya rata-rata dari tim A dikurangi rata-rata dari tim B, min mu1 min dikurangi mu2 per akar yaitu tadi yang sudah 18,6 hasil. Lanjut. Setelah itu kita gambar ya, gambar distribusi normal. Ketemu hasil dari T hitung tadi yaitu 18,6. Di mana 18,6 ini lebih dari 5,6. Maka termasuk dalam daerah D, yaitu daerah yang diarsir. Maka karena T hitung berada di daerah penolakan H atau diarsir, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Lanjut. Mengambil suatu kesimpulan, yaitu merupakan tahap terakhir untuk uji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan 95%, sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan waktu pengerjaan proyek pembangunan gedung A yang dilakukan oleh dua tim, yaitu tim A dan tim B. Lanjut. Kesimpulan dari materi kami yaitu hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis statik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak. Lanjut. Sekian, terima kasih. Itu tadi materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.